Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. For the student, let's continue to activity 4. Say something about the animal. You can use word from activity 2. Example, a tortoise is a slow animal. A tortoise kura-kura ya. Kura-kura adalah hewan yang lemot atau yang slow. Jadi jalannya kan pelan. And then a snake slither on the ground. Jadi ular berjalan di bawah. Slither itu kayak gini-gini. A cassowary cannot fly. Burung kasuari tidak dapat terbang. Oh ya, kemarin Pak Jul revisi ya. Kemarin itu yang ini pengertian mengenai trunk itu bukan tanduk ya. Kemarin Pak Jul bilang horn itu trunk. Trunk itu sebenarnya belalai. Setelah Pak Jul cross check ya. Trunk itu belalai. Ya, diingat-ingat. Oke, kita lanjut. You should know a tortoise is a slow animal. The word slow describe the tortoise. Dalam kalimat ini ya, a tortoise is a slow animal. Kata slow itu mendeskripsikan atau menggambarkan si kura-kura. The word slow is an adjective. Jadi slow di sini itu merupakan kata sifat. Seperti itu. Nah, sebagai contohnya mengenai adjektif ya, sifat yang dapat kamu mengerti ya. Di sini contohnya adalah color, a gray suit, a red carpet, a pink blouse. A red carpet maksudnya karpet warna merah. Blouse warna pink. Nah, ini merupakan contoh penggunaan adjektif. And then size, a large house, big dog. Rumah yang besar. Anjing yang besar. And then qualities, a beautiful queen, a strong man. Ratu yang cantik. Lelaki yang kuat atau pria yang kuat. And then contoh lagi, origin, a Chinese story. Cerita dari Cina. Australian apple. Apple dari Australia. Nah, itu adalah contoh-contoh penggunaan adjektif. And then classifying adjective atau type or composition. Botanical garden. Jadi kebun tumbuhan ya. Botani itu kan ilmu yang mempelajari tumbuhan. And then a silk shirt. Silk itu sutra ya. Shirt itu baju sutra. Baju yang terbuat dari kain sutra. Wooden shoes. Sepatu dari kayu. Nah, ini contoh penggunaan kata sifatnya. Nah, catatannya bahwa adjective describe kata sifat itu dapat menunjukkan ukuran, bentuk, atau kualitas dan juga sebagai klasifikasi adjektif untuk mengklasifikasikan atau quality ini itu bisa dikatakan sebagai pengelompokan kata sifat. Seperti itu. Misalkan tadi kayak gini, a silk shirt, wooden shoe. Kalau ini dikelompokkan, ini adalah terbuat dari sutra. Kalau wooden shoe itu terbuat dari kayu. A gold ring, ya, itu berarti cincin dari emas, terbuat dari emas. Nah, ini namanya classifying adjective. For example, di sini a heavy wooden doll, an expensive silk shirt, boneka kayu yang berat, baju sutra yang mahal. Nah, itu adjektif itu. Adjektifnya kita bisa menentukan classifyingnya. Classifying adjektif pengelompokan kata sifatnya adalah heavy berat, expensive mahal. Seperti itu. Nah, masalah woodennya, wooden dan silk ini juga termasuk classifying juga kan. Jadi kayu yang berat, sutra yang mahal. Nah, itu merupakan gabungan adjektifnya. And then adjective that describe shape, bentuk, ukuran ataupun quality, kualitas jumlah ya, dapat menjadi
apa ini? Sifat warna. Contoh gini, a funny little white dog. Jadi seekor anjing kecil putih yang lucu. Large round blue eyes, mata biru, mata bulat biru yang membelalak. Large itu kan berarti lebar ya. Kalau mata yang lebar itu kan bisa dikatakan membelalak, seperti itu. And then adjective that describe shape, size, or quality come before, yang ada sebelum adjective. Yang ada sebelum kata sifat awal. Jadi a fast Japanese train, sweet Balinese jalakas. Jadi adjektif kata sifatnya sebelum adjektif awal. Jadi perbedaannya tadi ada sebelum classifying object. Classifying objectnya kan wooden, expensive. Ini kan pengklasifikasian kata sifat. Kemudian yang ini sebelum kata sifat warna. Di sini white, blue. Itu kan warna. Nah, sebelumnya berarti adjektif ada tambahan adjektif juga sebelum adjektif, classifying adjective. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Jadi adjektif masih bisa, adjektifnya bisa banyak ya penggunaannya di sini. Kan di situ jadi kesimpulan dari note-nya ini, catatan ini adalah adjektif itu masih bisa ditambahkan dengan classifying adjective. Nah, kesimpulannya itu sebenarnya ini, panjang lebar ada note ini. Itu sebenarnya rumusnya seperti ini, bahwa adjektif itu masih bisa ditambahkan dengan classifying adjective. Seperti itu. Oke. Let's go to activity 5. Replace the underlined adjective with adjective that have similar meaning from the book. Number 1, unangry. Ya, unangry dog. Bisa dikatakan furious dog. Ya. Ini kan marah ya. Seekor anjing yang marah. Furious itu juga mengandung arti marah. And then 2, a venomous snake. Venomous itu beracun. Berarti poisonous ya. Seekor ular yang beracun. And then a difficult problem. Difficult itu sulit. Berarti di antara pilihan ini adalah hard. A hard problem. Number 4, a quick service. Quick itu cepat. Ya. Kalau cepat itu bisa dikatakan prompt. Ya. A prompt service. Nah, kalau istilahnya ini sedang masa pilpres ya, ada salah satu paslon itu yang pakainya semboyannya sat-set. Nah, itu bisa dikatakan quick juga, tapi dalam bahasa Indonesia. And then number 5, jadi tadi quick itu sama saja prompt ya ini ya. And then a rich man, rich itu kaya, berarti persamaan kaya itu adalah wealthy. Nah, ini. And then number 6, a vacant house. Vacant itu maksudnya nggak ada isinya, ya, kosong. Sebuah rumah kosong, berarti dikatakan kosong itu sama saja empty. And then number 7, a foolish student. Foolish itu bisa mengandung arti apa? Coba Pak Jul cek dulu.
Foolish ya. Konyol itu memiliki persamaan arti dengan silly ya. Foolish itu konyol, itu memiliki persamaan arti dengan silly. A foolish student, a silly student. And then number 8, a powerful swimmer. Seorang perenang yang kuat. Powerful means strong, kuat ya. And then a brief description. Jadi deskripsi pendek ya. Pendek itu bisa dikatakan short. Mana short? Nah, ada ya di sini short. A short description. Number 10, a correct answer. Correct itu benar, tentunya adalah right answer. And then 11, a courageous soldier. Courageous itu mengandung arti courageous itu berani. Berani itu jelas brave. Ya, berani itu jelas brave. Seorang tentara yang pemberani. And then number 12, sufficient food. Sufficient itu maksudnya cukup. Makanan yang cukup makanan. Kita bisa cocokkan sufficient, cukup itu lebih ke enough. Ya, enough. And then continue for activity 6. Replace the underlined adjective with an opposite word from the list. Yang pertama, nah ini opposite. Opposite means, kalau tadi itu kan sinonim ya, similar meaning itu namanya sinonim. And then for activity 6, we must find an opposite word. Opposite word means antonim. Jadi lawan katanya ya. Kalau tadi yang atas itu sinonimnya, kalau yang bawah itu adalah antonimnya, lawan katanya. An old car. Old, opposite word with new. Ya. And then number 2, a cruel comment. Cruel itu maksudnya kejam ya, sarkas istilahnya. Kalau sinis atau sinis, jadi komentar yang sinis. Berarti kalau lawannya adalah yang a nice comment, komen yang baik. Number 3, a fresh idea. Ide yang segar. Fresh lawan katanya di sini old. Jadi ide yang tidak segar, tapi bukan masalah tidak segar ya. Ide yang biasa saja. Seperti itu. And then number 4, a humble person. Humble itu ramah. Lawannya adalah di sini ada arrogant. And then a cheap what? Cheap itu adalah murah ya. Lawannya jelas, cheap itu lawannya adalah expensive. Number 6, a sharp knife. Sharp itu tajam, lawannya adalah tumpul. Tumpul itu adalah blunt. Ini ngomongnya apa ya? Blunt apa blunt? Coba Pak Jul cross check pakai suara ya. Blunt. Ini ngomongnya blunt. Tadi blunt itu tumpul ya, lawannya dari sharp. And then a deep river. Deep itu dalam. Kalau dangkal itu adalah shallow. Ini ada shallow. And then sweet itu adalah manis ya. Lawannya adalah sour. Ini sour. Kita bisa cari artinya. Sour adalah asam.
asam itu adalah sour, sweet itu manis. A tame horse, tame itu jinak, kuda yang jinak, lawannya jinak tentunya adalah wild. Ada ya tadi ya, ada wild. And then a beautiful face, beautiful itu cantik, lawannya jelas jelek. Dari pilihan semuanya, jelek itu adalah ugly. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Bagaimana kita membedakan mengenai atau kita mengerti bagaimana menggunakan adjektif maupun penggunaan beberapa adjektif di dalam satu kalimat. Contohnya ini tadi, kita menggunakan beberapa macam adjektif. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.